56,7 kg. Di sudut biru, fighters kelahiran kota Tangerang, 31 tahun 168 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai from Golden Boy, Pintu Golden Tangerang, Rudy the Golden Boy Agustin. Sementara di sudut merah, fighters dengan julukan Beca Lau, kelahiran kota Bogor, 32 tahun 163 cm dengan disiplin bela diri Brazilian Jiu-Jitsu dan juga silat, 5 kali menang, belum pernah terkalahkan from Asta Bogor, the champion Suwardi. Dewan juri pada malam hari ini, Max Metino didampingi Linson Simanjuntak, Inspektur Pertandingan Francino Tirta, Juri 1 Daniel, Juri 2 David Graf, Juri 3 Musadi, dan wasit kita malam hari ini David Strom. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Tas belum, kembali ke sudut. Juara 1, juara 2, juara 3, Dewan juri, tangkepan, fighter ready, fight! Dan inilah dia partai utama kita antara Suwardi melawan Rudy Agustian. Rudy Agustian masih mencoba. Oh, Suwardi langsung melakukan clinch dan takedown attempt. Over under 50-50 position. Keduanya ada over under, masih seimbang. Tapi kita bisa lihat pada posisi pada weigh in tadi, pada saat timbangan, Rudy itu memang lebih besar ya daripada di sini Suwardi. bisa dilihat kekuatannya ya. Rudy langsung memutarbalikkan Suwardi ke cage, berusaha mengepin. Apakah Suwardi bisa counter? Perbedaan kekuatan ini terlihat sekali ya tadi. Bisa membalikan dengan mudah. Dengan mudah dari size kelihatan. Dan knees kembali masuk ke arah kaki. Dengkul ke arah kaki. Paha. Nah, sekarang balik, Suwardi melakukan pinning. No, kembali dikembalikan. Lagi oleh Rudy. Dikembalikan. Ya. Ini memang terlihat sekali perbedaan ukuran dan perbedaan ini ya, perbedaan kekuatan antara keduanya ya. Rudy Agustian sepertinya dalam kekuatan dia lebih unggul dibandingkan Suwardi. Lebih besar juga badannya. Betul. Dan dari size kakinya udah kelihatan. Betul, dari size kakinya, dari badannya juga. Dan kita lihat ya, kalau Suwardi yang menekan, dia tuh sepertinya menggunakan seluruh berat badannya. Sedangkan kalau Rudy yang menekan, itu sepertinya masih ada. Hanya dengan tangan kanan ini bisa memutar biasanya. Betul. Ini masih dalam posisi clinch terus, dan ini perbedaan kekuatan ini bisa menguras tenaga Suwardi ya. Dan lihat apa, dan kita perlu diingat lagi, Muay Thai itu sebetulnya body lock. Rudy unggul dari sisi body lock, mendapatkan torso daripada Suwardi. Apakah Rudy bisa menjatuhkan Suwardi di sini karena pin daripada pinggang Suwardi terjepit ya di cage. Tergantung kita lihat game plan-nya seperti apa ya. Dalam apakah apabila Rudy bisa melakukan mau bermain ground, dia harusnya bisa menjatuhkan langsung dari posisi itu. Tapi sepertinya tapi body lock masih dikuasai oleh Rudy di sini. Rudy masih unggul dari sisi body lock. Masih menguasai body lock terus. Seperti apakah Rudy akan melakukan? Ya, di situ bisa lihat Rudy menahan tangan bicep daripada Suwardi. Ya, dan dia bisa melakukan dengkul ke arah paha Suwardi di situ. Bisa melakukan arah dengkul ke arah. Dan juga ke rusuk gitu. Karena rusuk untuk rusuk atau Suwardi berusaha ini dia uppercut, hampir saja di slip uppercutnya. Apakah seperti ini dia baru saja dengkul yang baru saja kita bicarakan. Ya. Dan Rudy juga menggunakan kepalanya ditaruh di leher Suwardi untuk mengepin upper body daripada Suwardi. Dia menekan ya sebetulnya, dia menekan ke arah cage itu kepalanya. Jadi bukan hanya menggunakan tangan, tapi dia juga menggunakan kepala. Kepalanya di bagian muka daripada Suwardi. Betul. Kalau di Brazilian Jiu-Jitsu itu bilang ada tangan ketiga. Tangan ketiga, kepala itu seperti tangan ketiga. Ya, ditekan terus. Kita bisa lihat wajah Suwardi tertekan oleh Rudy.
Masih belum banyak perkembangan dari permainan Suwardi. Nah, Suwardi berhasil mendapatkan satu underhook. Di sini 50-50 position. Sudah 50-50 kembali. Ya, kembali. Masih dalam posisi clinch. Dia harus mendapatkan yang kedua. Ya, dia harus mendapatkan satu lagi. Tapi posisi Rudy juga bisa mengangkat tangan Suwardi. Karena Rudy lebih kuat, sulit ya. Lebih kuat sehingga susah. Tidak ada space jarak untuk Suwardi memasukkan underhook dari tangan kanannya. Dari sini masih Rudy melakukan lever shots. Tadi ada beberapa. Ya, dan masih pinning. Terus lakukan pinning dan dikembalikan lagi oleh Suwardi. Bila Rudy berhasil mendapatkan double underhook dan pinning, dia bisa sepertinya dicoba untuk dibanting nih. Iya. Tapi di overpower ya, dilawan dengan tenaga Suwardi. Oh, dengkul masuk lagi dengkul ke arah rusuk Suwardi. Ini Rudy sepertinya permainannya dia mencoba untuk merubah jadi ini ya, battle of attrition, jadi panjang gitu. Panjang, Terus habis itu di grind gitu, dihabisin pelan-pelan nabung. Ini ronde pertama ini sepertinya tujuan dari Rudy adalah untuk menghabiskan tenaga. Saya rasa juga untuk melakukan takedown. Dengan takedown itu success rate itu lebih tinggi kalau seandainya dilakukan di dekat cage ya, dengan dipin seperti ini. Betul. Ya. Oh, lagi ya. Satu. Ya. Itu keras itu. Keras itu. Memang sangat keras. Dan Rudy itu memang sudah terkenal itu dengan tendangan dan dengkulnya yang keras. Nitrasnya itu ya. Betul. Dan sepertinya dengan dia uppercut lagi masuk lagi. Dan ronde pertama berakhir. Sangat title defense yang sangat sulit ya sepertinya bagi Suwardi. Menurut saya Rudy lebih unggul dalam ronde pertama ini. Tapi Rudy sepertinya tidak mau melakukan jual beli pukulan di sini. Makanya dia selalu menekan Suwardi ke arah cage ya. Betul. Karena bila berbalik posisinya di mana Suwardi yang bisa melakukan takedown, mungkin kalau dari sisi grappling Suwardi jauh lebih unggul daripada Rudy. Tapi sebagai seorang striker bukannya dia harusnya keluar menjaga jarak, melakukan striking ya. Iya. Maksud saya kalau seandainya balik lagi ke arah jual beli pukulan, ke arah striking, itu memberikan chance bagi Wardi juga untuk melakukan clinch dan melakukan takedown. Di mana Brazilian Jiu-Jitsu Wardi saya rasa jauh lebih tinggi. Oke. Jadi dia menjaga supaya tidak masuk ke takedown. Makanya dipin terus. Melakukan pin terus. Dipin terus oleh Rudy. Dan berharap untuk memenangkan secara skor. Ya, secara skor dengan dengkul, ya, dengan uppercut, dengan takedown dari cage. Fighter siap. Apakah kemudian strategi ini bisa berubah di ronde kedua dan ketiga ini? Oke. Masuk ke ronde kedua. Sepertinya Rudy juga lebih tenang ya dalam ini. Masuk pukulan kanan daripada Rudy. Oh, dia berubah ke southpaw. Rudy berubah ke southpaw. Berubah ke kidal. Jatuh. Rudy sudah jatuh. Rudy jatuh. Bisa dikembalikan ke double under. Dapat body lock. 50-50, masih 50-50. Maaf. Ya. Hands grabbing, hati-hati. Ya, melakukan pinning di cage. Kembali ke posisi pinning cage ini ya. Ya, Rudy mendapatkan badan daripada Wardi. Wardi melakukan headlock. Wardi masih melakukan headlock dan berubah arah ya. Saya heran juga mengapa dilakukan headlock tidak melakukan whizzer. Dia tidak melakukan whizzer juga. Bagus masuk sekali. lagi satu. Bagus sekali dengan dengkulnya melepas kontrol daripada Wardi. Kembali ini sepertinya strateginya Rudy. Ya, Rudy ngepin ya, tapi balik lagi ya. Dan kalau saya bisa membaca, ini sepertinya dia berusaha untuk menghabisi tenaga Wardi dalam beberapa ronde. Tapi Wardi di sini unggul. Wardi mulai memegang dengkul daripada ini bisa melakukan takedown di sini biasanya. Karena Rudy tidak bisa sprawl. Betul. Dan perlu diingat lagi, Bung Yuri. Bagus sekali. Dan Rudy berhasil jatuhkan, namun langsung berdiri. Bangkit lagi. Langsung lagi. Sungguh pertarungan sangat cerdik sekali ya Wardi ya dengan hooknya tadi ya, kakinya itu ya. Iya, betul. Dan mungkin gini, Rudy itu berusaha untuk mengulur waktu karena sebagai seorang grappler, submission itu efektivitasnya akan berkurang di ronde-ronde belakang karena ada keringat ya, karena sudah licin. Nah, ini sepertinya sudah mulai dapat lagi nih, kakinya satu sudah mulai dapat.
Masih. Wardi mengepin pinggang daripada Rudy ke cage untuk melakukan. Dia sudah mau mulai menghook kaki. Nah, itu sudah hampir dicongkel dan hampir dapat. Ya, dia melakukan high single. Tapi Rudy menjauhkan pinggang kanannya untuk lebih berat. Dan sudah dapat satu kaki. Hampir saja. Hampir saja. Tidak, kembali ke clinch. Oh, knees. Headlock lagi dari Wardi. Dia harus beralih ke Wizard ya dari sini ya. Oh, uppercut masuk. Masuk uppercut. Uppercut masuk dari Rudy. Wardi harus berhati-hati pada uppercut itu. Uppercut terlihat sangat impactnya sangat bermuatan ya. Iya, bermuatan karena bobotnya lebih besar dia badannya. Dan dia juga sebagai seorang stand up fighter, dia juga bisa lebih mengeluarkan pukulan itu ya, kecepatan dan kekuatannya. Nah, kita lihat Wardi. Elbow kiri masuk ke wajah Wardi. Sikut dan dengkul lagi. Rudy terus melakukan serangan-serangan dari clinch. Dan Rudy tetap menggunakan kepalanya dalam melakukan pinning terhadap Wardi. Bagus sekali ya dia. Ya, ditekan lagi, bisa lihat tuh, ditekan dengan dahinya. Wardi ditekan dengan kepala, masuk lagi dengkul. Kita tidak melihat ini pada saat dia melawan Rengga. Oh ya. Permainan ini sungguh perkembangan ground game ya. Close guard. Bisa melawan guard. Hampir saja full guard tadi ya. Iya. Satu menit lagi. Ronde kedua, uppercut lagi masuk tadi. Knees uppercut hampir saja. Tidak clean. Tidak bersih. Tapi sepertinya masih ada kena. Rudy terus menekan. Di sini Rudy bisa melakukan juga underhook kepada bahu daripada Wardi dan mungkin menarik kepala Wardi untuk dengkul. Oh, dipisahkan lagi. Restart 30 detik lagi. Yeah. Restart dari tengah. Apakah yang akan dilakukan oleh Rudy? Masuk pukulan. Masuk pukulan. Tendangan juga masuk. Tendangan. Sini bisa dilihat size Rudy jauh lebih besar ya. Betul. Wardi melakukan pinning lagi dan berusaha melakukan takedown dengan 10 detik tersisa. Padahal ini same day ya. Betul, dia melakukan timbangan itu pada paginya. Dia pegang itu paha atas tapi mau ditarik sepertinya. Seperti mau ditarik ya. Ini yang bounce yang dari memantul dari benar, cage ya. Betul, memantul. Ya. Ronde kedua. Rudy masih unggul ya. Iya. Rudy masih unggul dengan serangan-serangan dari clinch-nya dan walaupun Wardi mendapatkan 2 takedown, sepertinya takedown itu juga tidak efektif karena dia tidak bisa menahan dia nih. Yeah. Salah satu takedown ya sepertinya. Nah ini dia disengkat dan berhasil jatuh. Yeah. Namun Rudy dengan cepat kembali langsung berdiri, scramble dia. Yeah. Dia tidak mau dibawa. Saya tidak mau dibawa melawan seorang Suwardi. Yeah. Ini dia. Oh dan itu elbow yang masuk dari posisi clinch ini. Elbow. Dengkul lagi masuk situ, terusuk Wardi. Tadi banyak ya striking yang sangat kencang itu masuk. Nah ini dia yang jual belinya. Oh bukan. Oh ini pada saat takedown. Pada saat mengejar takedown. Ronde ketiga. Second out, ronde ketiga. Apakah kita melihat permainan yang sama? Apakah Rudy sudah melaksanakan tahap kedua dari rencananya, dari game plan-nya? Sepertinya begitu, Bung Yuri. Yeah. 2 ronde pertama digunakan untuk menghabisi tenaga dari posisi clinch. Wardi bisa membuktikan bahwa dia seorang champion dengan menekan badan Rudy di cage lagi. Mencoba mendapatkan takedown, mari kita lihat. Tapi Rudy bertahan dengan melakukan blocking pada kakinya ya. Yeah. Wardi berusaha masih terus berusaha mendapatkan kakinya, tapi masih belum. Sekarang kaki dibalas. Dibalas dengan dengkul juga. Single leg sudah mulai dapat. Sudah kakinya sudah dapat. Dan jatuh. Hampir sampai scramble. Rudy bisa melakukan scramble.
Kalau dilihat di sini Rudy melakukan wazer, tidak melakukan headlock seperti apa yang Wardi lakukan. Makanya tadi takedown-nya hampir berhasil. Betul. Wow, Miss dibalas lagi. Jengkol. Nah, di sini Anda bisa lihat kembali lagi. Oh, tidak. Sepertinya Suwardi mau mencoba melakukan hip throw ya. Iya. Kembali dari sini kita lihat masih dengan headlock itu. Terus saja headlock terus itu Bung Yuri. Padahal hip throw itu bisa dilakukan bila dari wazer juga bisa seharusnya. Nggak harus pakai headlock. Nggak harus pakai headlock ya. Masih juga terus ditahan oleh Rudy. Rudy karena Rudy mendapatkan underhook kanan itu dari bahu kiri Wardi ya, makanya di sini bisa dia mendapatkan double underhook. Iya, access back nih. Dia melakukan double underhook, sudah dapat itu. Dan dia menggunakan kepalanya terus dengan menekan wajah Wardi di sini. Terus dia menggunakan Iya, dia menggunakan itu, ya. kalau bisa dibilang tangan ketiga tersebut ya. Iya. Wardi Anda lihat tuh tertekan Dan wajahnya. miss masuk lagi. Wardi mencoba melakukan back take. Masih terus berganti side lagi. Wardi ini sepertinya bukan headlock, ini mencoba melakukan hip throw terus ya. Iya, gitu. Dia mencoba memasukkan pinggulnya Pinggulnya. ke bawah. Tapi Rudy tahu itu. Rudy Iya. tidak kasih tuh. Itu yang lebih banyak. Kalau orang memiliki background Sanso, itu pasti tahu ya. Iya. Itu Sanso atau judo. Nah, dia di sini lihat sama. kaki-kaki daripada Wardi naik. Ya, seperti melakukan Apakah dia takedown mencoba attempt melakukan ya. scissor ya? Oh iya, mungkin juga melakukan scissor. Hampir saja Scissor dan leg scissor. lock. Oh, Kimura, Wardi melawan Kimura terhadap tangan dari Rudy. sini. Tangannya sudah Ya, masuk. tangannya udah masuk. Sudah masuk jadi satu. Wow, hebat sekali. Hebat sekali. Wardi melakukan Suwardi Kimura. mencoba melakukan Kimura dari sini. Kimura yang Sudah dalam. Sudah dalam. Tinggal diputar. Namun Rudy meluruskan tangannya, bertahan dengan kekuatannya. Luar biasa saudara-saudara. Masih bisa bertahan terus. Rudy bertahan dengan tenaganya. Wah, Rudy meluruskan tangannya, memegang pahanya sendiri Memegang itu sudah pahanya bisa. masih bisa bertahan. Oh, melawan counter daripada Kimura. Kakinya berhasil, Rudy berhasil hampir dengan. saja. Oh, masih dapat. Tapi ada cage di sini, kepala Wardi tertekan cage. Dan dia tidak bisa ditekan. membuat jarak. Gagal. Hampir saja. Gagal. Luar biasa. Luar biasa usaha Wardi. saudara-saudara. Right overhand. Hampir saja. Submissionnya sudah hampir masuk. Iya, tapi hampir masuk. Rudy bisa bertahan. Wardi dengan melakukan hook. kekuatannya. Masuk lagi. Single leg. Hampir dikejar lagi. Mengejar, kita lihat Suwardi tadi sudah hampir mendapatkan single leg-nya ya. Masuk lagi. Sepertinya dia mengejar Kimura itu lagi ya. Iya, itu. Back take. Dari Back situ take, guard. masuk posisi guard. Full guard, dia tidak Rudy takut. sangat smart. Keluar. Jauh. Jual beli pukulan. Overhand right, dia tadi sepertinya dia mencoba melakukan takedown tapi tidak sempat ya. Iya, dua-duanya melakukan overhand right. Overhand right. Kita lihat Suwardi sepertinya sudah ada kombinasi ya. Overhand right menuju ke takedown. Overhand right menuju ke takedown. Sudah mulai terbaca juga. Keduanya sudah mulai terlihat lelah juga nih ya. Dengkul dibalas dengan uppercut. masuk Dua pukulan uppercut dengan telak. Ronde ketiga sudah berakhir. Luar biasa. Luar biasa. Untuk ronde ketiga. Sungguh luar biasa ini. Kita lihat dua ronde. Rudy sudah melakukan banyak tekanan, tapi ronde ketiga kita lihat Berbalik. Suwardi melakukan submission attempt, mencoba melakukan submission dan hampir Kimura. saja. Dan dia lompat ke close guard Kimura pada saat badannya tertekan di cage. Iya, Ya, itu sangat riskan sekali. sangat riskan, tapi sudah dapat tadi ya. Kunciannya tangannya itu Masuk. sudah jadi satu. Itu tinggal di crank aja. Tapi saya bilang kalau itu tidak ada kekuatan seperti Rudy, tidak punya kekuatan seperti yang dia punya sekarang ini, itu sudah dapat. Tapi susah juga karena Rudy di atas mendapatkan kekuatan gravitasi dan
di belakang Wardi ada cage, jadi hipnya untuk bergerak serada susah. Kalau itu nggak ada cage, dia itu bisa tarik ke depan. Itu pasti berhasil. Ronde keempat. Tapi sementaranya 3 ronde ini sudah cukup seimbang sepertinya. Seimbang ya. Sangat Wardi sudah mengejar di ronde ketiga. Betul. Ronde keempat, championship round. Masuk ke championship round pertama kita. Apakah Rudy akan mengganti permainannya, bukan clinch lagi? Masuk lagi. Wardi yang masuk ke clinch. Oh, hampir dibuang. Ya, hampir dilepas dengan kekuatannya. Masuk ke clinch lagi. Dari cornernya terdengar pesannya underhook-nya di bawah ketiak lawannya, itu enak underhook. Ya, posisinya masih 50-50 di sini, di mana satu tangan underhook, tapi dari situ Rudy lawan juga underhook juga. Rudy memberikan dengan melancarkan sikut. Mari kita lihat apa yang bisa. Kedua pemain sepertinya temponya sudah semakin menurun ya. Dan kita sudah lihat 3 ronde yang penuh dengan tempo tinggi. Uppercut masuk pukulan. Wardi menahan tangan. Satu lagi. Satu lagi mendarat. Pukulan ke arah perut. Body shot kita lihat lagi. Di sini Rudy menggunakan kepalanya lagi menekan wajah Wardi dan terus melakukan serangan-serangan dari clinch ini. Dengan dengkul dan uppercut ya. Dengan dengkul dan uppercut. Kita lihat Wardi bisa melakukan apa? Dia bisa melakukan takedown dari sini. Nah, dengkul lagi. Rudy. Pukulan lagi dan kembali buka untuk dengkul, tapi Wardi melakukan blocking. Dengkul lagi, satu lagi. Di sini, Rudy melakukan dengan tangan kirinya memegang bicep daripada Wardi, sehingga susah bagi Wardi untuk melakukan pummel. Dia tidak bisa melakukan pummel dan membalikan seperti ini ya. Itu dia dikembalikan lagi. Pukulan lagi masuk. Short punches seperti tadi itu sangat mengganggu, apalagi dari seorang Rudy yang seorang striker, pastilah itu sangat sakit. Sangat cerdik menggunakan kepalanya sendiri. Dikembalikan ke tengah. Apakah Wardi akan kembali ke clinch lagi? Hampir saja masuk. Hampir saja masuk. Overhand Wardi masuk. Single direct attack, overhand lagi. Overhand right yang dan masuk. Clinch lagi, kembali lagi. Dapat double underhook. Dia mendapatkan body lock dan masuk berusaha melakukan double leg dan menarik kaki ke arah luar. Single leg, beralih ke single leg. Masuk kakinya. Kembali ke double leg, single leg. Masih di single leg. Hampir saja. Hampir jatuh. Masih belum dilepas. Kembali equal ya. Rudy yang mencoba menjatuhkan Suwardi. Sangat cerdik menggunakan kepalanya. Di sini Wardi tidak menggunakan kepala pada saat dia mengepin. Hanya Rudy yang melakukan. Betul. Dan dia lebih fokus untuk mendapatkan kakinya. Iya, betul. Untuk mendapatkan takedown. Mendapatkan takedown dari kaki, bukan dari sini. Sudah dapat satu. Crucifix attempt dari Rudy. Maka Rudy sampai bisa melakukan guillotine choke. Rudy melakukan guillotine choke. Tidak jadi. Coba guillotine choke. Dengkul karena kepala Wardi mendarat dengan telak. Tapi Wardi mendapatkan double underhook dan menuju ke takedown lagi.
Ya, Single high single lagi di sini. Bisa High single. Oh, Hampir saja. keluar, lepas lagi. Dan Oh, elbow to the head. daripada Rudy. Elbows to the head. Kita lihat tinggal 10 detik lagi. Rudy jauh lebih unggul sementara ini. Kita harus perhatikan. Dan ronde keempat berakhir. Rudy masih unggul, sangat unggul di ronde ini. Dan sepertinya tadi Suwardi bisa mengejar di ronde ketiga, tapi di ronde Dikejar keempat. oleh Rudy ya. Iya. Jauh. Tapi Oh, itu pukulan dia keras pukulan Suwardi. overhand right yang sangat telak. Tapi juga banyak sekali serangan yang dilakukan oleh Rudy dari posisi clinch ya. Iya. Kalau menurut saya apabila berada di cornernya Suwardi, saya akan bilang kita harus melakukan suatu submission anything. Saya harus menghabiskan fight ini. Tidak bisa menyerahkan ini ke judges, ke arah juri. Betul. Kalau menurut saya, kalau dia confidence dengan stand up fighting, lebih baik main stand up fighting. Keluarkan Thai boxingnya di situ untuk menghabiskan Rudy. Karena Rudy selalu berusaha mengepin ya. Iya. Berubah gamenya ya. Ya, cuman kalau Rudy melakukan Thai boxing juga, bobot daripada Rudy itu lebih besar. Betul. Itu yang membahayakan juga. Dan inilah final round, ronde kelima, championship fight antara Suwardi dan Rudy Agustian. Suwardi kembali mencoba melakukan clinch, masih melakukan knees, single leg, high single lagi. Dia melakukan hal yang sama lagi, Ya, kembali sama udah clinch. terbaca oleh Rudy sepertinya. Sudah sangat terbaca. Ya. Karena Rudy mempunyai base yang kuat di situ. Dia sudah oke. Saya sudah turun base Sudah squat dan lebih justru kuat dan hampir lebih kuat dan dikembalikan dia. Kembali Wardi membalikan. Oh, hati-hati dengan belakang kepala. Knees, lutut. Masih terus kembali kekuatannya Rudy mulai menunjukkan perbedaan kekuatan itu semakin terlihat ya. Dikembalikannya semakin gampang. Betul. Tapi di sini bisa dilihat bahwa Wardi juga cukup kuat dengan badan yang lebih kecil, dia lebih agresif ya melakukan pin. Nah, apakah akan ada gilotin lagi di sini bagi Rudy? Kita lihat kepala Wardi sudah di sana. Dia sebetulnya bisa melakukan clinch itu ya, melakukan guillotine ya. Dia bisa melakukan 10 finger guillotine. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu karena mungkin berpikir bahwa Bisa jatuh juga. bisa jatuh juga. Apabila dia jatuh ke bawah, Dia jatuh akan lebih semakin parah. sulit. Betul. Itu harus yang namanya itu Perhitungan mesti tepat. betul, perhitungannya mesti tepat. Atau kalau dia benar-benar sudah kalah. Iya. Kalau posisi dia kalah, mungkin dia layak untuk dicoba. Iya. Tapi sementara ini, kalau saya ada di corner dia, saya akan bilang, Anda lebih unggul, Rudy lebih unggul. Jadi untuk sementara bermainlah dengan seperti yang biasa, bermain mengejar poin dengan apa yang sudah dilakukan selama 4 ronde ini. Suwardi masih terus melakukan clinch, mencoba untuk melakukan takedown. Dan kembali dibalikan oleh Rudy, dia terus. Kalau kita bisa lihat bahwa hipsnya itu Wardi juga berusaha mendekatkan hipsnya ke Rudy ya. Iya. Jadi bagi yang ingin lepas dari posisi ini, dia harus mendorong hip daripada lawannya. Action. Karena dengan segitu begitu bisa pada saat clinch, hampir saja hip throw terjadi. Terus action. Uppercut lagi. Mungkin 2 menit lagi, Bos. 2 menit lagi, lepasin aja dorong jauh. 2 menit. Rudy masih terus menekan. Apa yang dia lakukan? The Lagi knees. dari Rudy. Kembali Action. dengkul ke arah perut. Oke, stop. Tinggal 2 menit tersisa dan Balik tengah. wasit mengembalikan posisi ke tengah. Sisi tengah. Kurang action ya.
dianggap tidak cukup action. Karena dua-duanya senang clinch nih sepertinya. Game plan. Oh, itu dia. dia. Dan dikejar terus. Oh, kembali lagi. Slip dan dikejar. Sayang tidak dapat posisi. Iya. Awas belakang kepala. Enggak, tidak boleh. Tidak boleh belakang kepala. Situ. Bisa. Rudy defensive bisa position mengembalikan, lagi, Rudy mendapatkan kembali. underhook. Seperti yang di cornernya dibilang. Seperti yang dikatakan oleh cornernya. 1 menit lagi kita lihat apakah Suwardi bisa membalikan. Bisa melakukan takedown. Sambil kita dengar pendukung Suwardi meneriakkan namanya untuk mendukung Suwardi. Untuk mendapatkan tenaga ekstra. Apakah yang akan bisa dilakukan Suwardi di sini untuk sepertinya dia terus mencoba melakukan, apakah dia akan mencoba melakukan submission seperti tadi? Ya, sepertinya belum dapat kesempatan untuk melakukan itu ya. Dan dia kembali dihentikan. Ya, 28 detik. 28 detik. Apakah akan terjadi clinch lagi atau jual beli pukulan di sini? Terjadi, bisa jadi ini dia bilang jual beli pukulan, low kick. Iya. Dibalas lagi, dibalas low kick lagi. Seperti Seperti yang Suwardi bilang, ayo mari kita selesaikan di sini. Oh, tidak juga. Ternyata masih main clinch juga. Masih kembali ke clinch lagi. Hati-hati dengan belakang kepala. Hampir saja habis. Dan ronde kelima berakhir. Dan ini harus kembali ke keputusan juri. Sungguh pertarungan yang luar biasa. Rudy Agustian sudah menunjukkan banyak sekali improvement, perkembangan pada ground game-nya, pada clinch game-nya. Sepertinya dia sudah menyiapkan taktik-taktik yang tepat dalam melawan Wardi di sini. Dan game plan, benar, taktik itu sungguh yang itu. Permainannya dia sudah terbaca seperti dia akan clinch, takedown, clinch, takedown, pinning, and then striking dari pinning di cage. Betul. Karena itulah dimana Suwardi akan menjadi sangat unggul. Mari kita tunggu keputusan resmi dari para juri. Baik, sebelum saya membacakan siapa pemenang antara partai Rudy melawan Suwardi, terlebih dahulu kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Ardian Sabakri dan juga Bapak David Burke, Bapak Francino Tirta, Bapak Linson Simanjuntak, dan juga Bung Max Metino untuk naik ke atas oktagon. Ini adalah pengumuman yang cukup penting. Kira-kira siapa pemenangnya? Baiklah, pecinta One Pride. Akhirnya setelah pertarungan yang sangat melelahkan sebanyak 5 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan tipis. Selamat kepada juara baru kita, Rudy Agustian. Dan kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Ardian Sabakri untuk dapat menyerahkan sabuk juara pada malam hari ini di kelas title fight flyweight 56,7 kg yang beralih dari Suwardi ke Rudy Agustian. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Rudy Agustian, pertarungan yang sangat-sangat melelahkan. Kami juga di bangku penonton juga sangat dakdikdut melihat pertarungan pada malam hari ini. Kira-kira hal apa yang bisa Anda petik dari hikmah pertarungan Anda melawan Suwardi tadi? Hikmah yang bisa saya ambil adalah kita harus menguasai setiap game. Jadi kita udah siap terhadap lawan kita. Permainan dia seperti apa kita bisa hadapi. Pak Ardi, satu pertanyaan saya Pak Ardi. Semakin banyak jawara baru,
juga semakin banyak tentu saja penduduk Indonesia untuk tertarik mengikuti One Pride MMA TV One ini. Komentar Anda Pak Ardi? Ya, kita melihat di sini para petarung sudah memiliki kualitas yang sama-sama tinggi. Ini pertama kalinya dalam sejarah One Pride, sejarah MMA Indonesia yang pertarungannya dimainkan 5 ronde. Pasti sangat melelahkan. Baik, dan harapan Pak Ardi untuk One Pride ke depannya Pak Ardi? Ya, mudah-mudahan pendukung daripada olahraga mixed martial art ini akan terus bertambah sehingga kita bisa sama-sama memajukan mixed martial art di Indonesia. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ardiansyah Bakri dan juga Rudy. Terakhir mungkin special thanks kepada siapa aja? Special thanks saya akan ucapkan kepada pelatih saya Francino Tirta yang udah melatih saya full keras selama ini hingga menjadikan saya seorang juara. Dan kepada keluarga saya di rumah dan kepada PSAT, terima kasih atas kunjungan kalian di One Pride ini. Acaranya begitu meriah. Terima kasih juga kepada warga Tangerang, Golden Camp, Pitbull Academy semua. Terima kasih. Dan yang terakhir mungkin dari Suwardi, ada yang ingin Anda komentari dari penampilan Rudy Agustian yang hanya menang tipis saja dari Anda. Mana pendukungnya Suwardi tadi? Silakan Suwardi. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah mendukung saya pada malam ini. Sehingga ini rekor sampai ke tingkat 2. Oke, menang kalah dalam sebuah pertandingan tuh seperti biasa. Sebagai orang PSHT tahulah, kita orang berbudi luhur, kita tahu tertib. Ya. Oke, selamat kepada Mas Rudy. Tadi game plan yang sangat game yang sangat melelahkan. Ya, selamat. Ya. The real champion, sangat sportif. Kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk kedua champion kita pada malam hari ini, Suwardi dan juga Rudy Agustian. Dan demikianlah sajian One Pride 14 pada malam hari ini. Never surrender. Nantikan kami kembali dalam tayangan langsung pada bulan depan.